warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Fitrani dengan NPM 2042309191 dan di sebelah saya dengan Ibu. Nama saya adalah Ibu Rini Ritianti. Ya, Bu. Saya wali kelas 2 SD Negeri 48 Lubuk Linggau. Ibu, kita mulai saja untuk pertanyaannya. Apa yang Ibu pahami mengenai kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang ini? Yang saya pahami dari kurikulum Merdeka adalah bahwa kurikulum Merdeka itu adalah suatu kurikulum yang proses pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Nah, kemudian dengan adanya perubahan kurikulum nasional ya, nah itu kalau saya perhatikan sebenarnya kalau kurikulum nasional itu merupakan hasil evaluasi daripada kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi hal-hal yang mungkin ketika di kurikulum Merdeka ada kekurangannya, maka di kurikulum nasional ini diperbaiki, direvisi, dirubah untuk menjadi lebih baik. Itu kalau menurut saya. Ya, Bu. Terus, Bu, selanjutnya, menurut Ibu gimana sih pandangan tentang kurikulum Merdeka dan rencana perubahan kurikulum ke depan? Kalau menurut saya sih pandangan tentang kurikulum Merdeka itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kalau kurikulum Merdeka itu sudah baik ya. Yang namanya kurikulum berganti setiap waktu itu bagus karena apa? Disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu. Nah, terus dengan adanya kurikulum Merdeka sebenarnya dia sudah kalau dulu kan kalau di kurikulum K13 itu kan tidak serinci di kurikulum Merdeka. Maksudnya kalau misalnya di kurikulum Merdeka ini dia ada proyek, siswa itu disuruh melaksanakan proyek seperti itu. Terus penekanan pada karakternya juga lebih diperhatikan ya. Jadi ya kalau pandangannya menurut saya ya sudah baik ya. Kalau misalnya ada perubahan kurikulum itu ya menurut saya tidak masalah karena yang namanya perubahan kurikulum itu pastinya mau mengarah kepada hal yang lebih baik lagi, lebih positif lagi seperti itu. Terima kasih. Yang pertanyaan nomor 3, Bu, menurut Ibu apa sih perbedaan yang paling terasa antara kurikulum Merdeka dan kurikulum K13, baik itu dari segi pelaksanaan maupun dari segi isinya? Yang saya pahami perbedaan yang mendasar dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Kalau misalnya kurikulum Merdeka itu ya capaian pembelajarannya itu per fase. Nah, kalau misalnya untuk yang K13 ini dionya tuh ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti dianya ya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka enggak ada itu. Nah, terus pendekatan pembelajarannya. Kalau misalnya pendekatan pembelajaran daripada kurikulum Merdeka itu dionya tuh kalau yang K13 seingat saya kalau misalnya pendekatan pembelajarannya itu saintifik, tematik dia ya. Kalau yang kurikulum Merdeka ini pendekatannya apa ya? Lupa saya. Lanjut aja, Bu ya. Gimana pendapat Ibu soal isu ganti menteri, ganti juga kurikulumnya? Kalau menanggapi isu itu kalau saya pribadi kita tanggapi secara bijak Iya, Bu. yang
Kalau saya pribadi sebenarnya hal perubahan pergantian daripada kurikulum itu sebenarnya baik sih. Karena kenapa? Harapannya dengan adanya perubahan kurikulum ke depannya akan ada adaptasi atau penyesuaian daripada perkembangan kurikulum itu sendiri dengan zaman. Kemudian diharapkan dengan adanya perubahan kurikulum ini nanti mutu pendidikan akan lebih baik dari sebelumnya, yaitu itu harapannya. Terus selanjutnya Bu, di sekolah Ibu kurikulum Merdeka ini udah diterapkan dengan baik atau belum? Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, selama mengajar di sini, penerapan daripada kurikulum Merdeka itu sudah ideal dilaksanakan di sini. Apa? Karena guru-guru di sini sudah berusaha secara maksimal ketika dalam proses pembelajaran itu siswa berpusat pada siswa pembelajaran itu. Jadi siswanya didorong untuk melakukan proyek yang proyek itu sebenarnya ada kaitan dengan kehidupan nyata sehari-hari siswa itu sendiri. Jadi kesimpulannya kalau misalnya ditanyakan apakah sudah ideal, kalau menurut saya sudah, karena sudah berpusat pada siswa. Oke, untuk selanjutnya, kalau sudah, tema apa sih yang paling sering dibuat dalam kegiatan P5? Kalau misalnya dikatakan sering sih sebenarnya tidak yo, karena kebetulan sekarang ini adik mewawancarai ibu, jadi otomatis yang ibu sampaikan adalah yang pernah ibu laksanakan. Dan kami kan kalau di SD kami ini kan baru 2 tahun yo, kalau ini yang sekarang ini termasuk tahun ketiga. Nah tapi kita ngomongnya tidak di tahun ini ya, tidak di tahun ajaran ini yo, yang sudah dilaksanakan kan maksudnya yo. Nah, kalau yang sudah dilaksanakan, khusus saya pribadi itu tema yang saya pilih itu kemarin tentang mendaur yang kegiatannya itu mendaur ulang seperti itu. Nah, misalnya ada sampah itu didaur ulang, misalnya kita buat kolase atau dari botol-botol itu yang misalnya dia kan botol minuman seperti ini nih, kalau misalnya ndak lagi ndak lagi ada airnya, ndak lagi diminum airnya, kan ini dibuang nih. Nah kemudian kita daur ulang, bisa kita buat kotak pensil atau apa ya itu ya, apa tanza itu namanya itu. Nah yang kedua itu namanya adalah kearifan budaya lokal. Terima kasih Bu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu ke-6, ke-8, pernah ikut pelatihan tentang kurikulum Merdeka nggak Bu? Nah kalau ikut pelatihan pernah ya, kita pernah melaksanakan itu, mengikuti itu, dan itu sudah jadi keharusan bagi setiap guru kan untuk mengikuti pelatihan itu. Kalau iya, udah berapa kali Bu di tingkat mana saja? Nah kalau berapa kalinya itu kurang lebih 5 kali ya. Nah terus tingkat ini maksudnya apa nih? Karena jujur ketika kita melaksanakan kegiatan pelatihan itu dilakukan secara daring. Nah ini bingung nih nak ngomongnya ini tingkat, maksudnya kan mungkin maksud adik seperti ini, apakah tingkat kota kabupaten, apakah tingkat provinsi ataukah tingkat nasional ya. Nah yang jelas selama ikut pelatihan itu ibu latihannya secara daring. Jadi di luar dari naungan Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Jadi diselenggarakan oleh semacam kelompok kerja guru lah, tapi bukan di bawah naungan pendidikan nasional, bukan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Jadi
yang namanya online ya, Iya. ada yang dilakukan di apa namanya itu, di Jakarta, Iya. di Semarang, Heeh. seperti itu ya. Nah, itu bingung tuh nak ngomongnya tuh apa tingkat nasional, apa provinsi, ataukah tingkat kota lubuk linggau, Iya. kota atau kabupaten. Yang jelas bukan bukan termasuk tingkat kota dan kabupaten seperti itu. Iya. Tentang sesama guru kerja kayak gitu aja Bu ya. Hmm, dan apa saja sih Bu yang didapatkan dari pelatihan itu? Ya, tentunya dengan pelatihan itu saya pribadi tentunya memperoleh dampak yang positif dari kegiatan tersebut. Kenapa? Karena dengan melalui pelatihan itu otomatis saya memperoleh pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, ya kan? Karena yang sebelumnya saya tidak paham dengan apa itu kurikulum terbaru, dengan adanya pelatihan tersebut saya jadi paham, saya jadi tahu seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, proyek-proyek apa saja yang udah pernah dilakukan di sekolah dalam rangka kurikulum merdeka? Kalau proyek tadi sudah sempat saya sampaikan, proyeknya itu yang pertama ini kalau khusus saya pribadi ya, kalau misalnya guru-guru yang lain tentu berbeda lagi ya. Kalau kemarin di tahun 2024 atau 2023 kebenaran saya mengajar anak kelas 1. Di sana kami membuat proyek membatik tisu ya. Nah, itu termasuk ini nih apa namanya temanya tadi kearifan budaya lokal ya. Nah, terus kalau di tahun ini, tahun ajaran ini saya kebetulan memegang kelas 2 dan di semester 1 kemarin kami membuat proyek membuat mural yang bahan dasarnya adalah dari bubur tisu seperti itu. Selanjutnya Bu, dari 6 profil pelajar Pancasila, yang mana sih yang paling sering diterapkan di kelas? Kalau yang profil pelajar Pancasila itu karena ibu ini kan khusus guru kelas rendah, ya kan. Jadi kalau misalnya mau ditanya apa saja yang harus difokuskan pada anak kelas rendah. Kalau ibu secara pribadi menyampaikan untuk anak kelas rendah saat ibu pegang ini, maka fokus profil pelajar Pancasila ibu itu tentang yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya. Kemudian berakhlak mulia, terus kemandirian dan gotong royong. 4 poin itu dulu yang harus ditekankan bagi ibu ya. Walaupun sebenarnya terkadang saat proses pembelajaran ya tentu harus kita masukkan juga yang namanya berpikir kritis ya, bernalar kritis ya, terus yang kreatif ya, itu harus dimasukkan juga dalam proses pembelajaran. Tapi kalau misalnya dikatakan yang mana yang paling menonjol, yang keempat tadi yang Ibu sampaikan. Terus Bu, pertanyaan selanjutnya, apa harapan dengan diterapnya kurikulum merdeka? Ya, harapan Ibu dengan adanya penerapan kurikulum merdeka ya mutu pendidikan akan lebih baik lagi seperti itu. Ya, itu. Selanjutnya Bu, menurut Ibu kurikulum merdeka ini sesuai nggak dengan kebutuhan siswa dan proses belajar? Bisa dikasih contohnya Bu? Kalau menurut Ibu sih kurikulum merdeka ini sudah sesuai ya dengan kebutuhan siswa. Karena kenapa? Karena pada kurikulum merdeka ini fokus pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah, contohnya saja ya, contoh konkretnya seperti ini. Kita kan ada
apa ya, ada tema kewirausahaan ya. Nah, di tema kewirausahaan itu anak-anak kan sudah dilatih nih, dilatih untuk apa? Dilatih untuk berjiwa eh, entrepreneur ya, berjiwa berwirausaha seperti itu. Kemudian selain itu juga anak-anak melalui tema tersebut diajarkan untuk pandai berdagang ya kan, untuk pandai berhitung, eh, apa namanya, tahu adab dari apa namanya berdagang itu sendiri ya kan, bagaimana sih haknya pembeli, bagaimana sih kewajibannya si penjual seperti itu kan. Jadi kalau menurut ibu ya apa namanya, sudah sesuai. Benar. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih Bu cara Ibu memasuki unsur literasi, KOD, sains, P5, dan keterampilan abad ke-21 dalam modul ajar yang Ibu buat? Banyak nih kan ya. Iya. Aduh, ya kalau misalnya seperti ini tentu ya kita harus mempertimbangkan apa namanya karakteristik siswanya, terus apa materi ajarnya. Jadi kan tidak bisa apa namanya tuh kita langsung buat baik kan. Jadi kita ketika membuat modul ajar itu ya tentu kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tadi apa namanya, nengok materinya dulu, apa nih materinya, karena tidak semua materi itu cocok jika kita bawa anak-anak keluar ruangan seperti itu kan. Apalagi misalnya contohnya nih kalau misalnya pelajaran misalnya apa ya, apa namanya tuh tentang benda hidup dan benda mati seperti itu kan. Nah, anak-anak harus dibawa ke pegunungan seperti itu tuh kan nggak mungkin ya. Nah, jadi ya tentunya kita harus sesuaikan dengan materi yang akan mau kita buat di dalam modul itu. Terus kita juga memperhatikan karakteristik daripada siswa kita. Jangan sampai kaget kalau misalnya apalagi anak kelas rendah nih mau diajak sembarangan untuk keluar ke sini, keluar ke situ. Itu kan takut juga dengan apa namanya tuh bahaya kan. Namanya anak masih kelas rendah dia kan lebih aktif, jadi tidak bisa sekedar kita ngomong memberikan instruksi kepada anak-anak yang kelas tinggi. Jadi ya itu tadi sih hal-halnya itu kalau menurut ibu ya dari segi karakteristik siswanya, terus dari segi apa namanya tadi materinya yang nak diajarkan kepada siswa yang nak disampaikan, terus sarana prasarananya juga yang ada di sekolah seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ada nggak pengalaman atau pelajaran penting yang bisa Ibu bagikan kepada calon guru SD atau kepada saya sebagai calon guru SD? Nah, kalau ibu pribadi sih, kalau misalnya ditanya pengalaman, tentunya belajar dari pengalaman ibu, ibu harapkan adik-adik yang mahasiswa ini ke depannya itu lebih aktif lagi dalam apa namanya ya, dalam mengikuti perkembangan zaman, terus aktif giat dalam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan guru lah ya, misalnya seperti mengikuti pelatihan-pelatihan ya, meskipun sih mungkin sekarang ketika kita masih kuliah belum terlihat manfaatnya, tapi percayalah kalau misalnya kita giat mengikuti pelatihan-pelatihan di kelas, bimbingan-bimbingan, apalagi kalau misalnya diajak magang, kita melakukan project-project secara independen ya, kita mau melaksanakan itu, insya Allah lah itu akan jadi bekal atau fondasi bagi kita ketika nanti kita terjun langsung menjadi seorang guru, maka kita ada kontribusinya kepada bangsa ini. Ya salah satunya ya dengan kita
mampu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Udah sih. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama.